Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar mengenai wawasan Nusantara. Tapi sebelum itu, perkenalkan, Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Adelia Dwi Septiana, Novia Ningrum, dan saya Seto Dwi Wicaksono. apa itu wawasan Nusantara? Berikut penjelasannya. Pengertian wawasan Nusantara menurut Profesor Wan Usman adalah wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kemudian wawasan Nusantara menurut GBHN 1998 yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian wawasan Nusantara menurut Lemhanas tahun 1999 yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap masyarakat dan aparatur harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara menyeluruh demi kepentingan bangsa tanpa menghilangkan kepentingan lainnya. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar terciptanya perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kepentingan yang sama, yang kedua ada keadilan, yang ketiga kerjasama, yang keempat solidaritas, yang kelima kesetiaan, dan yang keenam kejujuran. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara ada 4. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim menyelenggarakan negara yang sehat dan dinamis. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tataan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang secara merata dan adil. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. 4. Implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap starta. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Trigatra. Letak dan bentuk geografis. Jika kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan tampak jelas bahwa Indonesia ini merupakan suatu kepulauan. Dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago Gelfar. Kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Dan Indonesia terletak pada 6 lintang utara dan 11 lintang selatan, serta 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan
dan kemarau. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu. 3 faktor kependudukan yang sangat berpengaruh. 1. Kelahiran, 2. Kematian, dan 3. Perpindahan. 1. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. 2. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang sangat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran yang merata. Keadaan alam. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlah yang terbatas dan penyebarannya tidak merata, sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber daya alam ada 2, yaitu yang pertama, dapat diperbarui seperti cahaya matahari, air, udara, dan lain-lain. Yang kedua, tidak dapat diperbarui seperti batu bara, minyak bumi, dan logam. Yang terakhir ada asas sumber daya alam. Nah, asas sumber daya alam ini dibagi menjadi 3, yaitu asas maksimal. Artinya, sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus betul-betul mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada asas lestari. Artinya, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan